Oke, di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari yang biasanya ya. Gue akan bahas soal gimana sih seorang trader itu bisa menjadi seorang profitable trader atau setidaknya at least bisa hidup dari trading doang. Nah, di sini gue akan bahas ya secara realistis dan berdasarkan ekonomi kalian. Kalau semisal kita membahas soal trading for living, itu banyak perspektif teman-teman. Karena kenapa? Banyak dari kalian semua yang punya ukuran masing-masing. Kalau semisal secara lisan ya, secara dengan namanya trading for living adalah hidup dari trading. Jadi hasil yang kalian dapetin dari trading itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Itu namanya trading for living. Kalau semisal lu tanya ke gue, apakah gue udah trading for living? Gue udah trading for living itu semenjak umur 19 tahun teman-teman. Jadi dari 19 tahun sampai sekarang itu gue udah hidup dari trading. Jadi semua kebutuhan gue, semua apa yang gue pengen itu full dari trading semuanya. Nah, kenapa demikian? Setiap orang itu punya pandangan masing-masing, punya perspektif masing-masing. Tapi di sini gue mau kasih sedikit pengendangan bahwasanya trading for living itu nggak mudah. Kira-kira berapa sih modal yang kita perlukan atau mungkin equity yang kita harus punya untuk menjadi seorang trader profitable atau trading yang for living, teman-teman. Kalau misal kalian pengen hidup dari trading, ya kalian harus menyesuaikan, karena kita nggak selalu profit setiap bulannya, nggak selalu profit setiap harinya. Jadi ada masa dimana akan mengalami yang namanya risk. Jadi di fase ini kalian tinggal mengetahui kira-kira berapa sih risk yang kalian gunakan atau risk yang kalian jaga. Udah itu doang. Kalau misal ngomongin di Indonesia, kehidupan rata-rata sehari-hari di Indonesia itu kalau misal di desa-desa ya, itu di angka 2 sampai 5 juta itu menurutku cukup ya. Karena kenapa? Karena aku sendiri juga tinggal di desa, tinggal di kampung, teman-teman. Dan yang dimana cost living yang gue keluarin buat hidup sehari-hari itu nggak banyak-banyak banget. Jadi kalau semisal kalian bisa dapetin profit $1.000, $2.000 setiap harinya, dan kalian tinggal di desa, menurutku is cukup. Cuman ini tergantung ya. Ada orang yang di desa pengeluarannya 15 juta ke atas, ada yang pengeluaran 10 juta ke atas setiap bulannya. Jadi kita harus ukur dari kita sendiri. Ketika udah masuk di sini, ya kalian hidupnya udah full dari trading. Nah, kalau misal bahas tentang trading for living, menurutku menarik karena ini adalah salah satu impian kebanyakan trader-trader di luar sana. Tapi aku bisa note ke kalian bahwasanya semua itu bisa kalian capai asal kalian selalu punya yang namanya evaluation diri. Apa itu evaluation diri? Jadi selalu beradaptasi. Kalau misal mengalami kesalahan, mengakui kesalahan dan lain sebagainya, itu punya yang namanya conviction ya, mengakui bahwa sendiri, oh ternyata gue salah nih, ternyata gue harus gini. Nah, caranya seperti ini. Jadi dengan adanya disiplin ini, itu bisa mempercepat perjalanan kalian untuk trading for living. Nah, kenapa trader-trader di luar sana bahkan sampai ada yang lebih dari 5 tahun baru bisa dia profitable? Karena ya dia sadarnya itu telat, teman-teman. Kalau semisal kalian dari awal itu adalah seorang pebisnis, seorang pengusaha, terus kalian terjun di dalam dunia trading, insting dan naluri kalian itu udah terlatih. Jadi seorang pengusaha, seorang pebisnis itu kalau semisal dia terjun dalam dunia trading, itu dia udah punya yang namanya basic di sana. Apa kabar kalau semisal pekerja konvensional, pekerja biasa yang punya gaji UMR, terus dari 9 to 5 dan lain sebagainya, gimana? Bahkan dia nggak punya naluri menjaga risk management daripada seorang pengusaha. Nah, di sini kalian bisa latih, teman-teman. Tapi gue tekankan bahwasanya trading itu bukan untuk semua orang, hanya untuk kaum-kaum tertentu doang. Karena kenapa? Secara data, secara fakta, memang 80% trader di Indonesia ya, bahkan di dunia secara global pun itu mengalami kerugian dan dia tumbang di tahun pertama. Makanya ya, gue bilang trading itu bukan untuk semua orang. Gua disclaimer on dulu. Dan di sini itu buat edukasi aja, buat informasi aja. Gak ada satupun ajakan untuk kalian buat gua suruh untuk ikutan trading. Gua nggak pernah ajak kalian ya. Di sini full edukasi aja. Jadi kalian harus benar-benar punya yang namanya tujuan sendiri. Kira-kira kalian trading itu untuk apa? Terus nanti arahnya kemana? Plannya kemana?
itu harus jelas teman. Karena kalau misal nggak jelas nanti macam kayak bola liar, dia nggak tahu, kita nggak bisa kontrol dia mau kemana. Jadi kita harus punya yang namanya plan dulu. Kira-kira kita masuk trading itu kita harus target, oh aku belajarnya segini nih, mungkin 2 tahun. Nanti kalau misal hasilnya nggak begitu memuaskan atau mungkin aku malah rugi terus selama 2 tahun, ya udah aku cabut. Atau mungkin oke, aku targetku 1 tahun, 1 tahun aku belajar konsisten, disiplin dan lain sebagainya. Kalau misal ini hasilnya bagus dan mulai profitable, oke, aku akan lanjutin di industri ini. Jadi harus punya plan teman-teman ya, harus punya expired juga. Nggak mungkin dong kalian udah bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun di dalam dunia trading, tapi kalian nggak menghasilkan dalam dunia trading. Berarti ada satu something yang dimana itu ada di dalam kalian semuanya. Entah kalian masih mikir layaknya trader-trader pemula, atau kalian dalam posisi ekonomi dan sebagainya. Itu menurutku hal yang salah. Jadi harus diperhatikan bahwasanya dunia trading itu nggak mudah. Dan gua tekankan, apa yang kalian lakuin kalau semisal di posisi seorang yang gajinya UMR dan pengen trading for living. Nah, untuk aku ya, untuk pertama banget, kalau semisal aku belum punya lebih dari 30 juta, gua nggak akan trading. Jadi tabunganku, aku harus punya dana darurat dulu, aku harus punya tabungan dulu, aku harus punya dana untuk kebutuhan sehari-hariku dulu, baru kalau semisal ada sisa, aku baru masukin dalam dunia trading. Jadi seperti itu. Let's say punya tabungan 30 juta dan seorang pekerja yang UMR. Nah, gua masukin nih 10% dari 30 juta, berarti 3 juta gue masukin dalam akun trading. Dan itu pun kita nggak bisa baru-baru ya, kita harus punya risk management, kita harus jaga money management kita. Jadi kita benar-benar punya yang namanya disiplin count dalam di sini, karena itu sangat penting. Loh bang, kalau semisal modal cuma 3 juta itu profitnya nggak kerasa bang. Berarti masalahnya di sini itu bukan di profitnya, tapi di modalnya. Karena trading maupun investasi itu ngomongin soal persentase teman-teman ya, persentase. Jadi kalau semisal kalian profit 1% dibanding modal 3 juta sama 1 miliar, itu udah jelas beda. Jadi kita harus punya yang dimana mindset kita harus kita tanam nih di awal, bahwasanya trading itu adalah persentase. 1%, 2%, 3%, bahkan 10% itu untuk target mungkin selama bulanan. Itu sangat-sangat realistis dan resiko kalian jauh lebih terjaga daripada kalian mungkin trade kayak biasanya ya kan, modal 3 juta $200, sekali SL $40, itu 5 kali SL tumbang. Itu lo belum ngerasain aja SL 13 kali beruntun, 15 kali beruntun, 10 kali beruntun, tuh kalian mungkin belum pernah ngerasain. Jadi di mana fase risk management itu sangat-sangat penting. Jadi gue ya, ada sometimes aku mikir bahwasanya trading itu buat jangka panjang. Jadi kalian fokus dalam kapital kalian, gedein modalnya. Entah kalian bisa cari side hustle atau mungkin penghasilan lain dari bisnis atau apa, itu yang penting ya, modal yang kalian taruhin di dalam dunia trading itu jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Percaya sama gua, kalau semisal modal kalian besar dan lot size-nya kalian itu kecil ya, itu jauh lebih nyaman, jauh lebih enjoy, jauh terkena yang namanya psikologis trader. Itu jauh, karena pada dasarnya kalau semisal kalian membebankan mental kalian di market, itu sangat-sangat berpengaruh banget di kehidupan kalian sehari-hari. Percaya sama gua. Karena kenapa? Gua di sini ada seorang praktisi, gua juga seorang trader, bukan cuman konten doang. Jadi wajar-wajar lah kalau misal gue ngonten jarang-jarang, karena menurutku ini bukan visionku yang pertama gitu. Jadi aku memang fokusnya di trading gitu. Jadi beda lah sama youtuber di luar sana ya, jangan lo samain. Yang konten seminggu bisa 3 kali bahkan 2 kali sehari upload, wah keren, bisa ada waktu gitu. Tapi kalau misal gue itu enggak, memang full hasil yang gue dapetin itu dari market semuanya teman-teman. Nah, kembali pada topik, untuk di trading for living ini sangat-sangat susahnya minta ampun. Kalau misal lo tanya gue, bang, berapa lama proses yang lo udah lakuin untuk menjadi seorang profitable trader atau mungkin menjadi seorang alif yang sekarang? Kalau misal lo tanya berapa lama, itu udah lama banget. Gue udah trade ya, itu semenjak SMA. Semenjak gue masih sekolah, gue udah trade, gue udah belajar financial market. Jadi kalau semisal posisi lulus sekolah nih kan, terus ada mata kuliah mungkin tentang forex exchange ya, gue tinggal merem doang. Karena memang hal yang gue lakuin itu adalah bidangnya di financial market gitu. Jadi lo jangan samain lah ya. Mungkin dosen ya
pengajar di mata kuliah, kalau misal dia ngajar forex exchange, belum tentu dia juga trading gitu. Jadi menurutku ya, kalau misal kalian pengen belajar ke siapapun itu gak masalah, yang penting ambil hikmahnya. Cuman lebih penting lagi kalau misal kalian belajar ke praktisi, dia trading dan dia mungkin juga konten, mungkin di sela-sela waktunya dia juga konten. Jadi harus bener-bener dia pure dari trading juga. Biar apa? Biar mempercepat yang namanya proses perkembangan atau pertumbuhan dari kalian semuanya. Karena kalau misal kalian belajar kepada orang yang ngebacot doang, ngasih teori doang, nggak akan kalian berkembang. Karena yang dia lakuin itu adalah berdasarkan teori doang. Mungkin makanya ya di konten gua, di YouTube gua itu membahas suatu hal yang lain yang mungkin nggak dibahas di YouTube trader-trader lain. Karena ini adalah big experience gua. Ini adalah berdasarkan pengalaman gua. Karena di sini gua adalah seorang trader forex. Jadi sebelum gua muncul di media sosial, sebelum gua muncul di YouTube, IG, TikTok dan sebagainya, gua kalau semisal belum bisa dapetin uang dari sini, belum bisa menghasilkan dari sini, gua nggak akan unjuk gigi. Jadi kalau semisal lo mau belajar, bisa langsung cek aja di websitenya di JinvestFX. Di sana semuanya itu kalian bisa dapetin apa yang kalian butuhin ya. Edukasi ada, signal ada, live zoom ada, traber ada, high net worth sama ribuan member ada. Jadi di sana kita memang udah kita sediakan teman-teman. Itu linknya gua taruh di deskripsi di bawah. Tapi sebelumnya mungkin jangan lupa subscribe dulu ya, karena insyaallah Alzo akan kedepannya akan selalu konten ya untuk kalian semuanya ya. Be smart, ciao.